dalam konten tentang macan kumbang ya, yang aku kemudian menato lengan ini dengan gambar binatang itu sebagai bentuk respect kepada hutan dan binatang yang ada di depanku. Ada sedulur yang memberi masukan, ya masukan itu bagus. Jadi kenapa tidak menato nama Muhammad, atau katakanlah kalau sekarang aku Nasrani, kenapa tidak menato Yesus atau menato Tuhan atau salib. Karena aku tidak merasa diselamatkan. Tidak. Jadi sejak awal, sejak Iqbal meninggal dengan apa? Penuh penderitaan, aku tidak merasa bahwa Tuhan itu maha baik atau maha kasih gitu loh. Karena apa? Karena aku tahu Tuhan itu ada ya. Tapi aku merasa cuek. Jadi Tuhan itu cuek pada waktu itu. Nah, kalau kemudian setelah keluar dari Gunung Slamet, spiritualitasku berubah, itu kan aku tidak boleh bohong. Artinya bohong begini, yang sebenarnya di hutan itu aku berpikir seperti apa, terus tak rubah, itu tidak boleh kan. Nah, otomatis yang aku beri respect, karena pada saat itu memang aku menaruh respect pada macan kumbang, ya itulah yang aku tato gitu. Nah, perkara nanti mungkin akan ada tato-tato lain, itu kan perjalanan hidup selanjutnya, atau ya mungkin juga nama kamu nanti aku tatokan di pipi atau di dahi kan. Nggak usah, di hati aja gitu ya. Itu kemudian banyak juga yang mengusulkan agar ini dibuat film. Apakah ini ada catatannya? Ada. Coba lihat bukunya itu. Jadi berdasarkan catatan harian yang aku tulis selama pendakian itu, yang kemudian dipakai polisi untuk barang bukti. Nah, itu kan aku menulis lagi ini dalam bentuk ini melalui Facebook. Itu tahun berapa itu? 2014 ya. Kemudian 7 Januari 2014 ya. Selesai jam 10.54 ya. Niat awalnya itu untuk dibukukan, tetapi karena ada sesuatu yang harus diluruskan, jadi awalnya itu kami melihat peristiwa musibah di Gunung Slamet ini berkembang menjadi cerita yang salah. Karena itu saya berinisiatif untuk meluruskan. Karena apa? Karena memang tujuan saya untuk turun kan menceritakan itu, akan tetapi karena terlalu banyak muatan mistisnya, akhirnya saya diminta diam. Sekian tahun lamanya saya terlena, saya diam, menjadi malas untuk cerita gitu ya. Sampai kemudian tersadar ketika membaca YouTube
wah ini kalau melihat YouTube, jadi kalau diam ternyata dampaknya malah nggak bagus gitu. Jadi orang menjadi menebak-nebak. Jadi saya putuskan menulis. Nah, ketika YouTube ini kemudian dilihat banyak orang, termasuk keluarganya almarhum Iqbal, dan kami bersilaturahmi ke sana, dicapai kesepakatan untuk tidak mengekspos terutama foto keluarga. Terus kalau bisa kisah ini sudahlah gitu ya. Maka kami putuskan, atau lebih tepatnya saya putuskan, ini complete story ini menjadi terakhir kali saya bicara supaya bisa tuntas gitu. Jadi supaya saya tidak harus terus menjelaskan di mana setiap kali cerita ini diceritakan, tentu saja korban kan merasa sakit. Karena saya pun juga sakit gitu loh. Tetapi dilematisnya kan kalau tidak diceritakan, maka yang berkembang adalah cerita yang lebih gak karu-karuan lagi. Dan ada sisi lain yang hendak kita ambil, yaitu pembelajaran. Bukan belajar dari ini ya, pengalaman apa yang kami alami supaya bisa ditiru, justru tidak. Ini kebalikannya. Ini adalah contoh buruk sebuah pendakian. Ini contoh dari rentetan keputusan yang barangkali salah. Jadi berkaca dari satu musibah ini supaya tidak terjadi musibah-musibah lain. Maka dengan demikian pembuatan buku itu sudah menjadi tidak penting. Apa sih gunanya buku itu? Sebenarnya kan juga untuk cerita. Nah, karena ini sudah dibuat complete story, maka kemungkinan untuk penerbitan itu, kalau untuk saya tidak. Nah, kalau mungkin anak cucu saya kelak atau siapa kelak merasa perlu membuat buku, ya silahkan aja, bersumber dari complete story ini kan juga bisa gitu. Nah, mengenai film, saya itu cuma pembuat film indie dengan biaya yang sangat terbatas ya. Film independen itu kan istilahnya bagaimana membuat film dengan dana sangat minim, dan itu tidak mungkin pendekatan film independen dipakai untuk merekonstruksi cerita ini gitu. Dan saya sudah pernah ngomong sama beberapa teman, agaknya akan dibutuhkan produser yang cukup berani ya, cukup gila untuk mengangkat kisah ini. Nah, kalau misalnya itu entah kapan ada yang tertarik, ya complete story ini saya kira sudah cukup untuk menjadi literaturnya gitu ya. Nanti tinggal dilengkapi dengan ketemu pihak keluarga gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi pada hari ke-12 setelah aku habis-habisan secara fisik maupun mental bertempur melawan diri sendiri, perdebatan sengit di dalam hati, aku putuskan untuk istirahat di bawah curug itu. Dari menjelang maghrib sampai malam itu ya masih aktivitas macan kumbang itu yang memburu monyet itu masih terjadi. Cuman
mulai mulai terbiasa aku, jadi nggak terlalu tertarik untuk melihat, kan sudah beberapa kali melihat kan, dan juga kekhawatiran untuk diserang kan juga sudah bukan hilang, masih ada, apapun bisa terjadi sih di hutan itu, tapi sudah sangat berkurang. Jadi ya sudah, aku tidur di situ. Cuman yang agak berkesan tapi tidak membuat shock itu karena kemarin sudah aku ceritakan ya, yang aku lihat ada monyet yang mungkin meleset pegangannya, dia jatuh langsung diterkam di tengkuknya itu. Ya itu agak berkesan sampai sekarang. Sedih ya. Ya ada sedih, tapi ini andai kata ya. Andai kata aku punya senjata api misalnya, apa iya sih saya akan menembak si macan kumbang itu demi kehidupan si monyet? Kan enggak juga. Jadi inilah hidup. Ibaratnya begini, kamu kan tidak bisa membangun rumah tanpa mematikan semut, tanpa mematikan rumput. Karena untuk membuat pondasi itu sudah berapa rumput yang harus mati, berapa ribu semut yang mungkin juga mati, kan begitu. Jadi satu kehidupan itu bisa berlangsung selalu di atas kematian yang lain. Itu hukum alam. Gitu. Ya, dan sama seperti malam sebelumnya. Jadi aku pikir aku sudah keluar dari apa yang mungkin adalah desa gaib itu, ternyata enggak. Kejadiannya juga sama. Jadi mulai terdengar dulu suara tonggeret itu tir 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 tir, kemudian berubah jadi suara burung, berubah jadi suara ketawa, dan itu berjam-jam lama. Tapi tidak seperti pada malam sebelumnya, itu kan aku tegang. Yang kedua itu aku sudah jadi kadang-kadang tidur bangun, oh ini baru berubah jadi ini. Aku sudah siap-siap, paling juga datang lagi si kain gitu. Oh berarti udah ini ya, maksudnya karena kejadiannya itu sama, itu modelnya itu udah. Jadi sebenarnya kalau kita itu membuka pikiran, membuka hati, kecenderungan itu selalu bisa dibaca dalam hal apapun, dalam ya katakanlah segala hal dalam hidup sebenarnya itu ada kecenderungannya, ada arahnya. Kalau kamu ketemu misalnya temen yang selalu ngomong, sudahlah kalau urusan sama aku itu pasti beres, sudah pasti beres, itu berarti gak beres. Kan begitu, kecenderungannya kan begitu. Aku itu loh orangnya itu gak pernah rese, aku tuh selalu oke dan sebagainya, berarti rese. Jadi sesuatu yang diucapkan berulang-ulang ini berarti menutupi sesuatu. Nah ini kan satu kecenderungan. Gitu. Di alam kan juga begitu. Nah begitu juga tentang aku juga nggak tahu ya, betul-betul nggak tahu ini halusinasi, ini manifestasi dari depresi atau memang aku masuk ke alam gaib. Ya sama. Jadi setelah bunyi wanita ketawa itu, ini dari atas itu turun kain sama yang aku masih merinding itu bunyi ketawanya. Jadi bunyi ketawa, saya simpulkan itu kuntilanak. Kalau misalnya itu memang satu pengalaman mistis, maka ya itulah kuntilanak.
suaranya itu tidak seperti yang ada di film-film, tapi suaranya itu lebih mirip burung, gitu. Jadi nggak bisa ditirukan. Jadi apa ya? Kalau suara harimau loreng itu kan menimbulkan kayak lemes. Nah, kalau suara ini, suara ketawanya yang aku dengar, yang aku simpulkan sebagai kuntilanak itu kayak magnet gitu loh, kayak membuat nggak bisa gerak. Kayak semacam bius yang membuat kita itu kaku gitu loh. Paham nggak maksudnya? Ya, seperti itu. Bahkan aku berpikir waktu itu, andai kata film-film horor itu disesuaikan dengan apa yang aku lihat, mungkin hasilnya lebih mengerikan gitu. Cuman aku sendiri nggak bisa memproduksi suara seperti itu. Bagaimana caranya suara itu bisa dihadirkan gitu loh. Ya mungkin karena aku bukan dari jurusan musik atau apa ya. Ya, ya udah, itu kayak kain itu. Terus dari kain itu menjadi berubah jadi kayak apa? Bukan kayak pocong, tapi kayak ya kain, tapi bentuknya itu nggak teratur. Terus ada wajahnya, ada tangannya, ada kakinya gitu. Jadi pelan-pelan itu menjadi sosok perempuan berpakaian putih itu dari atas, terus aku dijatuhin, kayak diambil gitu. Dan itu nggak sakit, ngambilnya itu tidak mengakibatkan rasa, bahkan tidak juga timbul rasa del gitu kayak di sesuatu yang dibetot, itu enggak. Jadi halus, meskipun gerakannya itu ya nggak halus bener ya, cuman gini ya. Tapi keluarnya itu bisa halus gitu loh. Jalannya yang beda. Jadi mungkin ini aku masuk tapi dari sisi yang agak beda ya. Karena apa? Sepanjang jalan itu rumah-rumahnya juga beda. Nah, kali yang kedua ini suasana desanya itu tidak sama seperti yang kemarin. Jadi yang kedua ini aku lihat banyak warga itu pakai pakaian putih-putih kayak mau upacara gitu. Pakaian putih-putihnya kayak jubah, kayak sekedar kain yang kayak orang mau naik haji itulah, diubel-ubel gitu ya, mirip seperti itu. Saya tidak bilang kayak mereka mau naik haji ya, kayak orang mau naik haji itu berarti pakaiannya tuh enggak rok, enggak jahitan gitu ya. Tidak semua orang memakai pakaian itu. Ada beberapa anak-anak, juga perempuan-perempuan itu tetap di halaman rumah, tetap di halaman rumah masing-masing. Tapi kalau yang kemarinnya kan ketika aku lewat kan mereka bisik-bisik. Nah yang kedua ini tepuk tangan. Terus di depan semua rumah itu ada hiasan-hiasan dari janur. Jadi kayak seluruh desa besar ini itu mau punya kerja. Itu rumahnya masih depannya masih ada uplek-upleknya gitu. Ya masih. Masih, tapi ada ininya, ada hiasan-hiasan itu. Jadi kayak mau punya kerja. Nah, kan rumah yang dilewati ini banyak. Jadi dari obrolan mereka itu
aku simpulkan bahwa Bu Lurah mau mantu. Gitu. Wah, ini apa-apaan lagi nih. Aku pikir apa aku disuruh ikut menjadi tamu itu, menjadi tamu undangan mantu, kok ya ngapain, atau aku secara nggak sengaja bikin apa yang mereka anggap sebagai kesalahan lagi gitu. Jadi aku sudah mulai siapin, nanti aku nek disalahin lagi apa jawabanku, kan mulai berpikir mungkin aku nanti dianggap secara tidak sengaja menendang orang yang baru berjualan atau menginjak kaki anak kecil, kan nggak kelihatan gitu loh. Jadi itu sudah tak siapin aku nanti jawab apa. Tapi begitu sampai di kelurahan sudah banyak itu kursi-kursi itu sudah banyak. Si kakek tua yang aku simpulkan sebagai penasehat itu menyalami aku. Selamat, intinya gitu, selamat Anda lulus. Nah, bingung lulus apa? Maksudnya lulus apa? Jangan tanya. Iya, maksudnya lulus itu lulus apa? Gitu. Terus Bu Lurah itu yang ngomong, yang waktu di jurang itu loh. Jadi ternyata pergolakan batin itu memang mereka, gitu loh. Jadi memang itu dari mereka. Nah, yang aku kurang nyaman itu Bu Lurahnya kan ngomong, andai kata kamu tidak lulus itu berarti melompat, nah, itu akan kami anggap sebagai hukuman. Gitu. Tapi karena kamu lulus, berarti kami anggap lulus dari ujian. Paham? Dari kata-kata ini sudah kelihatan curang nggak? Iya. Jadi mereka memang ya suka curang itulah. Makanya aku jadi paham kenapa setiap jawabanku itu mereka selalu bermanuver untuk menggiring aku supaya mau mati di situ. Nah, begitu aku putuskan terus diselamatin. Tapi kalau nggak lulus, oh itu hukuman gitu. Curang ya. Nah, kesimpulan yang lain adalah kalau atas keputusanku sendiri aku melompat mati, mereka menganggapnya sebagai hukuman. Sebenarnya yang melompat itu aku apa mereka? Iya, aku toh. Berarti yang membunuh Alek ini, Alek sendiri apa mereka? Ya, sendiri. Kesimpulannya adalah mereka nggak bisa bunuh aku kan? Mereka bisa membujukku untuk bunuh diri, tapi mereka tidak bisa membunuh aku. Gitu. Jadi langsung aku punya kesimpulan, oh nek begitu kalau sampai terjadi gelut pada posisi aku benar, mereka sulit mengalahkan atau mencelakai aku. Aku nggak tahu ini keputusannya atau kesimpulan yang salah atau benar, tapi pada saat itu sudah cukup menjadi pegangan. Gitu. Ya, kemudian aku lupa. Si cewek yang gandeng itu sebelum sampai ke balai desa itu sama orangnya itu lagi. Sama. Dia sempat nawari gimana? Mau nggak aku tolong supaya kamu bisa lepas dari sini. Sebab kalau Bu Lurah itu masih menginginkan membawa kamu, lah kamu itu mau sampai kemanapun itu tetap bisa dibawa. Aku diem. Jadi ditawari dia mau bantu, itu aku diem. Nggak kepo. Enggak. Dibantu apa? Gitu? Enggak. Dia sendiri yang melanjutkan. Oh iya.
Cuman nanti kalau sudah sampai di rumah, aku minta kamu motong ayam hitam. Gitu. Pakai syarat-syarat gitu ya. Pakai syarat itu, dan aku ingat kan sebelumnya aku sudah pernah masuk di desa gaib di Ungaran toh. Iya. Nah di situ kan yang ibu kan ngomong, kalau kaum kami minta syarat ayam hitam dimasak ingkung dan sebagainya, atau digoreng atau diapakan dalam bentuk sesaji, maka itu sebenarnya sanepo. Sanepo itu apa? Simbol. Itu simbol bahwa saya setuju mengorbankan nyawa seorang pribumi. Jadi ayam hitam itu berarti pribumi. Gitu. Itu bisa berarti anak saya, bisa berarti istri saya, bisa siapapun gitu ya, dengan laku tertentu. Misalnya teman aku kasih ini minum atau makan lalu dia meninggal, ya sama seperti bunuh diri tadi. Jadi sebenarnya yang bunuh siapa? Kan aku jadinya. Gitu loh. Nah untungnya pengalaman masuk ke dimensi lain di Ungaran itu banyak memberi wawasan. Kan aku selalu bilang, andai kata aku belum pernah ditolong jin di Ungaran, cerita di Gunung Slamet itu pasti beda. Gitu. Karena tipu dayanya itu pinter sekali. Itu ya. Dan kemudian aku bilang tidak. Emangnya kamu bisa selamat dari desa ini? Kamu itu sudah pasti besok diambil lagi gitu. Bilang gitu. Udah toh, kamu tidak akan bisa pulang kalau nggak dibantu gitu. Terus aku jawab waktu itu, mau bisa pulang atau tidak, aku nggak bisa, nggak usah dibantu. Dan aku yakin kalau kakiku tetap berjalan, setiap hutan itu pasti ada tepinya gitu. Paham nggak? Nah oke. Itu tadi yang kelewat ya. Jadi udah sampai di sana, kemudian biasanya kan Bu Lurah, penasehatnya yang tua itu yang agak bijaksana, sebenarnya juga menurutku nggak bijaksana lah, agak teratur kalau ngomong, nggak gerusa-gerusu sama si kepala pasukan ini yang paling rese itu. Nah sekarang tambah satu lagi. Tapi ini perannya apa? Ini kok ya juga kayak pendeta gitu loh maksudku. Nah terus Bu Lurah bilang, ini setelah ngomong-ngomong tadi ya, aku dianggap lulus tadi toh, ini hari ini aku mau punya kerja. Anakku perempuan itu mau menikah. Apakah kamu bersedia jadi suaminya? Gitu. Kok anu ya, maksudnya sudah istilahnya tuh gini, sudah dipasang padi-padinya, sudah diundang, sudah diumumkan, tapi kan belum ada calonnya gitu loh. Nek memang mau dimantoke sama jenengan kok baru ditawari begitu ya, udah. Aku nggak berani menyimpulkan ya, tapi kalau analisa mungkin sekali mereka yakin. Mereka yakin bahwa aku bisa mau gitu. Atau memang modelnya adalah menentukan hari, terus sama siapa terserah. Oh gitu. Nggak tahu kan, mereka kan punya kebudayaan yang berbeda sama kita. Ya makanya kan aneh gitu loh kan, belum ada calonnya, sudah masyarakatnya udah pada tahu nek Bu Lurah mau mantu, baru jenengan ditawari gitu loh. Ya, tapi kalau ini mengingat bahwa aku datang itu sepanjang jalan itu orang bertepuk tangan, berarti kan sudah dikabarkan bahwa aku calon mantu. Iya. Iya kan? Cuman aku nggak ngerti. Padahal kan belum bahwa aku ini calon mantunya kan gitu. Jadi itu berarti sudah diumumkan bahwa calon mantunya kemungkinan aku kan gitu.
Nah ketika ditanya itu, ini otak berputar ini, aku harus jawab gimana? Karena dari situasinya ini beda dengan ketika aku dibantu Kanjeng Ibu Dungaran itu. Kalau itu si ibu yang nolong aku itu tampak ramah, sama sekali nggak maksa. Dia juga apa ya, aku bisa merasakan bahwa memang dia tulus gitu loh, menolongnya itu tulus. Jadi dia bilang, aku punya anak perempuan, nek kamu mau, kamu silakan kalau mau menikahi. Aku jawab ya, karena dia santun, aku jawabnya juga santun. Ya kalau sekarang sih aku belum berpikir untuk menikah itu. Aku nggak tahu kalau nanti gimana. Tapi dia bisa baca pikiranku gitu. Pikiranku kan sebenarnya ya enggak lah. Nah dia bilang langsung, Kanjeng Ibu waktu itu kan langsung bilang, aku tahu kamu nggak mau, dan itu benar gitu. Sebab kalau kamu mau, resikonya kamu nggak bisa pulang, kamu harus hidup di sini gitu. Nah itu kan aku jadikan patokan. Cuman kalau aku menjawab seperti itu bisa diterima nggak, terutama sama kepala pasukan ini, kan gitu. Nah, terus ditanya, gimana keputusannya? Aku menjawab gini, ada nggak di antara kaum kalian ini yang menikah sama pohon? Ini langsung gaduh. Ya nggak ada. Masa kita menikah sama tanaman, itu menghina itu. Terus aku tanya lagi. Jadi Ibu Lurah nggak jawab. Dia itu diam. Anaknya ada di situ. Ada, anaknya itu udah ada di situ. Anaknya udah di. Oh sudah pakaian, ya, sudah pakaian apa? Nganten. Tapi pakaian ngantennya itu tidak seperti kita. Jadi semua orang itu pakai pakaian putih itu dia sama. Oh gitu. Jadi ini bagi mereka kayak upacara gitu loh. Kayak upacara. Pakaian kebesaran buat upacara gitu ya. Bukan pakaian kebesaran, pakaian upacara. Pakaian. Jadi kalau pakaian kebesaran kan ada apa mahkota apa enggak. Semua sama pakaiannya ini, cuman dari ada kayak di Bali itu loh, ada titik-titik gitu loh. Nah itu dari situ kita lihat, oh ini apa ya, pangkatnya beda. Pangkatnya beda. Terus kalau si kepala pasukan itu kan tetap membawa senjata sih. Terus si Ibu Lurah kan nggak jawab, dia masih mengernyitkan alis gitu ya, masih gini ya. Terus aku tanya lagi, kalau yang menikah sama binatang ada nggak? Ya nggak ada. Kami itu kan lebih mulia dari binatang, intinya gitu. Ya aku jawab, sama. Saya juga tidak bisa menikah dengan kaum kalian. Ini bukan soal mulia atau tidak mulia, tapi jenisnya beda. Tidak ada binatang menikah sama pohon, tidak ada pohon menikah sama jin, tidak ada binatang yang menikah sama jin. Tapi ada manusia loh yang menikah sama jin, itu manusia lain. Aku tidak. Nah, yang bilang tapi ada loh gitu siapa? Si pengawal itu. Oh kepala. Ada, iya. Ada banyak orang yang menikah dengan jin. Ya mungkin yang dimaksudkan itu laku-laku pesugihan itu ya. Mungkin ya. Begitu. Aku jawab, ya itu urusan mereka. Aku enggak bisa. Gitu. Nah, setiap kali si kepala pengawal itu mau marah, itu mukanya mulai berubah. Jadi kalau tadinya ini bulat apa, gundul, bulat,
brewok itu mulai berubah, ini menjadi kemerahan, terus bentuknya itu sudah jadi beda gitu. Kayak mau ke bentuk aslinya. Iya, gitu. kayak mau ke bentuk aslinya. Gitu. Jadi kayaknya kalau jin menyaru itu, kalau memang benar itu dunia gaib, kalau jin menyaru dan mereka menjadi marah, maka bentuk aslinya akan kelihatan. Jadi ini juga sebuah pelajaran baru buatku. Kalau mau bikin jin menampakkan aslinya, ya bikin aja marah, nanti kan keluar aslinya. Gitu. Dari situ kan kita tahu. Aku pikir manusia juga gitu kok. Coba kalau kamu marah terus berkaca, nanti kan wajahmu jadi mirip-mirip sama mereka juga. Ya, si pengawal ini kan marah itu. Aku dianggap menantang. Padahal sudah aku sampaikan dengan halus ya, dengan cara diplomatis gitu. Bulurah itu ya? Bulurah itu apa? Itu pemimpin yang nggak punya prinsip. Dia lebih banyak bergantung pada dua penasehatnya, yang satu dari sisi militer, yang satu dari sisi pendeta atau apa itu aku nggak tahu. Nah, yang melerai itu si kakek penasehat itu, dia bilang bener ini, anak ini bener, jadi kita nggak bisa. Jadi kalau kita menghukum atau melakukan tindakan pada anak ini, kita salah gitu loh, intinya gitu. Dan dari percakapan itu saya simpulkan bahwa mereka tidak bisa mengambil pada posisi salah gitu loh. Paham maksudnya? Ya aku nggak ngerti sebabnya, apakah kalau mereka salah tapi tetap bersikeras untuk melakukan sesuatu terhadapku, itu akan ada hukuman dari desa lain atau karena apa? Karena dari adanya jalan-jalan ini, kemudian atmosfer yang aku rasakan di tempat Iqbal meninggal itu kan, bawahnya kan juga ada desa ya, dan mereka bilang itu kamu sudah melewati desa Curug Minger itu, padahal itu desa besar, kamu sudah nggak dihukum, sekarang malah masuk ke sini kan gitu. Aku nggak tahu, jadi apa ada sanksi dari sesama mereka, atau mungkin mereka takut hukuman Tuhan atau apalah, aku nggak tahu. Gitu. Jadi mereka menjaga, tetap ada etika yang harus apa ya? Jadi harus ketemu pasalnya di mana aku tidak terhindarkan salah gitu loh. Oke, kemudian karena nasihat dari kakek ini, Ibu Lurah, wah ini terus gimana? Padahal hari ini kan harus menikah. Gitu. Terus perempuannya itu ditanya, anak perempuannya, ini gimana ini, Dok? Pokoknya hari ini kamu harus menikah karena penghulu sudah dipanggil. Jadi ternyata yang aku sebut tadi, jadi ada satu orang lagi, itu ternyata fungsinya sebenarnya penghulu. Penghulu sudah dipanggil, pesta sudah mau dihelat, tapi mantainya belum ada. Itu apa kamu punya calon lain? Gitu. Nah dia jawab punya. Oh ya sudah kalau gitu, ya sudah sana temui. Gitu. Oh gitu. Ya, gitu. Nah, sing menggelitik aku untuk bertanya, waktu itu yang mendaki itu kan cuma bertiga, karena yang dari UPL Unsut itu kan nggak jadi naik. Nah bertiga, yang satu Mas Iqbal kan sudah meninggal, tinggal jenengan sama Mas Gagah gitu. Lah nek si
anaknya Bu Lurah ini bilang sudah ada calonnya. Nah itu saat itu jenengan berpikir ndak nek apa jangan-jangan gagah ya Tidak. calonnya gitu. Di situ aku saat itu tidak pernah berpikir bahwa itu gagah. Setelah pulang baru jangan-jangan gagah. Karena pada saat itu aku masih punya 70% atau 75% keyakinan gagah itu sudah sampai desa. Karena nggak ketemu gitu loh. Iya. Ya memang ada sekitar 25% jangan-jangan dia masih ketinggalan di hutan atau di mana. Tapi yang jelas 0% kemungkinan dia masuk ke desa gaib itu. Karena apa? Karena dia lemah. Jadi jalannya pasti ketinggalan gitu loh. Paham maksudku? Ya, Jadi paham. pada waktu aku ada di situ sama sekali tidak punya pikiran bahwa ada kemungkinan calonnya itu gagah. Yang aku pikirkan adalah bangsanya mereka. Karena memang seharusnya begitu. Dan melihat ekspresi si cewek itu yang justru menjadi lega tidak jadi menikah sama aku. Oh lah, itu jangan-jangan sudah ada dulu, baru Bu Lurah inginnya jenengan gitu mungkin. Nggak tahu. Tapi ada satu kilasan pikiran. Mereka ini bisa baca pikiran loh ya. Oh iya. Jadi waktu itu ada kilasan pikiran nakal itu. Pikiran nakalku begini, andai kata aku mau, oh ini anakmu ini, akan tak pukuli tiap hari. Aku suaminya, kan bisa, tak hajar terus tiap hari kan bisa. Jadi aku punya rencana kalau memang mereka mau maksa aku, terus dikerangkeng apa-apa suruh menikah, tak hajar itu anaknya. Gitu. Nah makanya mungkin ini terbaca atau bagaimana ya. Anaknya itu jadi ekspresinya ketika ditanya kamu sudah punya calon lain enggak, itu tampak gembira dan dia ketika ya sudah karena temui itu lari dia sudah temui gembira. berarti kan itu sudah ada di suatu tempat mungkin. Waktu itu yang aku pikirkan ini desanya gede loh, maka dia pergi ke rumah pacarnya atau siapa gitu loh. Iya. Waktu itu mikirku gitu, sama sekali nggak ada pikiran. Nah, kenapa kita dulu bikin react terhadap channel sebelah itu? Itu kan karena tamunya itu bilang mau mendaki ketemu sosok yang ketika dia lihat di konten kita itu sosoknya gagah. Nah ini membuat saya meriak itu. Ada kemungkinan? Tidak ada. Karena setelah turun dari Gunung Slamet itu di sini ada kekhawatiran. Jangan-jangan calon lain itu yang dimaksud adalah temanku gitu. Nah sebenarnya dari sisi agama, dari sisi iman, gagah itu kalau kondisi normal tidak mungkin dia mau. Tapi ingat loh, dia memang tidak ingin pulang. Dan ini sudah ditegaskan berkali-kali. Sejak Iqbal jatuh itu dia sudah bilang kita harusnya mati di sini bersama. Ketika ketemu sama aku, dia tegaskan lagi, aku nggak mau pulang. Gitu. Tapi kan kondisi waktu itu kan aku nggak normal, jadi sudah capek, cedera, dingin, stres ini campur aduk. Aku nggak bisa langsung mengingat wah iya ya ini mungkin gagah dulu. Sama sekali memang nggak. Gitu. Ya, setelah si gadis ini pergi, Bu Lurah minta atau menyampaikan ya. Jadi apa yang sudah disinggung hari sebelumnya, malam sebelumnya itu tentang kejelekan manusia yang mendaki gunung, dalam hal ini Gunung Slamet itu
kalau bisa itu disampaikan gitu loh. Disampaikan pada sesama pendaki. Jangan mengeluh kalau mendaki Gunung Slamet itu, jangan sambat dingin, jangan berbuat yang tidak sopan, terus jangan memakai pakaian hijau, karena bagi mereka pakaian hijau itu pakaian upacara. Tapi itu nggak pakai. Nah ya itu baru aku mau ngomong. Tetapi pada waktu kami mau dinikahkan itu pakaiannya putih semua, bukan hijau. Gitu. Jadi mungkin upacara yang lain, kan mereka mungkin punya beberapa upacara kayak manusia itu. Gitu. Aku jawab, aku nggak bisa. Nah ini yang pokoknya yang selalu marah ini yang kepala pasukan. Kamu apa-apa kok susah, sulit, kenapa nggak bisa? Yang pertama, kalau ini suruhan, ini perintah, aku nggak bisa jalankan. Gitu. Jangankan dari kalian, kalau yang memerintah sesama manusia saja, saya masih mikir-mikir gitu loh. Kan tidak setiap mentang-mentang sesama manusia nyuruh terus kita mau gitu. Kamu mau nggak ada orang nggak kenal tiba-tiba nyuruh, sini ini di sepatuku ini tolong dibersihkan, mau? Ya nggak mau. Lah ya nggak mau lah, apalagi ini sama golongan lain. Ini soal harga diri gitu loh. Jadi aku nggak bisa kalau disuruh. Satu itu. Yang kedua, aku ini pendaki yang nggak punya klub, pendaki ilegal, tidak punya klub. Tiba-tiba aku disuruh ngomong, lu aku aja mendaki itu nyolong-nyolong kok, gitu loh. Kecuali aku katakanlah kepala perhutani atau ketua klub mendaki apa yang nasional gitu, dan aku pendaki senior. Waktu itu kan aku masih pendaki muda yang culun, ilegal lagi. Masa suruh ngomong, ini kan nggak masuk akal gitu. Nah, kalau dengar penjelasan seperti ini, itu yang paling bisa paham itu si penasehat. Itu ya bener. Wah, si kepala pengawal itu sudah berubah, mukanya sudah mau kelihatan bentuk aslinya. Ini tanduknya itu sudah mulai kelihatan itu. Nah, kemudian dia dilerem kayak itu apa namanya? Ditenangkan. Ditenangkan sama kakek penasihat itu. Jangan emosi. Dia ngomong itu ada benarnya gitu loh. Kita nggak bisa memerintah dia. Nah, terus dirubah redaksinya sama si kakek itu. Udah begini aja. Ini kami tidak menyuruh, tapi kami menghimbau. Itu kami menghimbau, minta tolong. Nah, selama Anda bisa, mbok ini disampaikan bahwa di Gunung Slamet itu sebenarnya ada aturan-aturan gitu. Ya aku bilang, nah kalau itu permintaan tolong, itu kemungkinan saya bisa. Itu pun kalau sempat loh ya. Kan saya juga harus melihat pada siapa saya ngomong. Itu ya enggak apa-apa. Terus Bu Lurah juga ngomong, ya ini juga membuat aku tidak terpikir bahwa calon mantunya itu adalah Gagah. Dan saya harap memang tidak, karena Bu Lurah ngomong, kami tahu kamu kondisi kamu, temenmu meninggal, yang satu masih di hutan. Oh, bilang gitu. Gitu. Berarti tidak di sungai. Pada saat peristiwa itu, berarti Gagah berada di hutan. Berarti ketika aku di sungai, dia pas di punggungan, kan berarti begitu.
apakah kamu mau kami tolong? Nah, mau kami tolong itu otomatis aku teringat pada waktu digandeng tadi. Ini pasti minta apalagi nih, jangan-jangan malah ayam hitam jumlahnya 5 atau jumlahnya berapa, kan lebih nggak jelas lagi. Aku bilang tidak usah. Nanti saya akan turun, akan minta tolong pada sesamaku untuk mencari. Gitu. Kayaknya yang simpati sama aku itu si kakek itu. Iya, apa-apa, bagus, baik-baik. Selalu bilang begitu. Nah, yang tidak terhindarkan itu ketika si kakek ngomong, ya sudah, dengan ini berarti urusan kita selesai, sudah tidak ada apa-apa ya. Anda menolak jadi menantu nggak apa-apa, kemudian dimintai tolong bersedia, itu sudah cukuplah bagi kami. Nah, kemudian keningku itu dipegang gini. Nah, sebagai apa ya, tanda mata dari kami, nanti kalau anakmu yang pertama adalah perempuan, nanti ada tanda. Jadi di kelopak matanya nanti akan ada toh, tanda lahir, warnanya merah, tetapi nanti dalam waktu seminggu itu akan hilang. Nah, itu menandakan bahwa kami akan menjaga anak-anak kamu, terutama dia yang punya tanda itu, sehingga apabila naik gunung itu tidak terjadi hal seperti ini gitu. Jadi mereka siap mendampingi naik gunung manapun. Gitu. Nah, setelah itu dia kasih apa-apa untuk aku untuk diantar. Yang itu, yang penasihatnya itu. Ya, penasihat itu ngasih anak apa-apa supaya aku diantar pulang. Aku mau tanya, kalau kamu yang ngalamin artinya dikasih itu tanda mata terus diantar pulang, kamu gimana? Yo, enggak. Kenapa? Hendaknya gini, berarti kan nanti nek misalnya anak itu tidak terjadi apa-apa di gunung itu kan karena bantuannya jinnya itu, gitu loh, bukan karena memang anaknya itu memang ini. Makanya ketika mau diantar pulang itu, kalau yang hari pertama itu aku nurut, yang kedua ini berontak. Jadi bagaimana caranya kamu mencabut ini loh, sing kepalaku kamu ini pegang itu loh, sambil bacain apa itu aku nggak tahu gitu. Karena apa? Karena waktu dahiku dipegang itu seret itu kelihatan gitu loh. Jadi si Lia itu kelihatan, bayinya Lia itu sudah kelihatan padahal belum dibikin. Jadi waktu itu aja aku belum pacaran sama ibunya Lia, tapi kelihatan, waduh, bener ini anakku nanti perempuan dan ada tandanya. Jadi bagiku itu sebuah kekalahan. Aku sudah mencoba menolak menikah, menolak diperintah, menolak apa, tapi begitu dikasih itu tanda mata itu, aku sudah nggak bisa gitu loh. Dan artinya si jin ini sangat pandai mencari celah di mana dia nggak salah. Paham? Jadi ini kutukan gitu loh bagiku. Ini kutukan yang dibungkus sebagai hadiah. Iya. Ya, jadi aku digeret
Digeret itu bahasa Indonesianya apa? Diseret ya, ditarik ya, ditarik paksa oleh dua orang di perempuan yang sebelumnya juga bawa itu sama si pengawal yang mukanya sudah kadang-kadang berubah itu, terus dilemparkan gitu, nggak halus gitu, enggak dengan halus. Dan ketika ini kembali, kayaknya aku melindur gitu loh, melindur karena ini kayak kerasa bergerak dan aku kemudian bangun tuh. Aku bangun dan itu masih gelap, belum pagi. Suara tonggeretnya masih. Suara tonggeret masih, tapi di sekitarku ini kan tidak ada rumah, tidak ada jalan. Jadi adanya ya semak, pohon. Jadi yang aku lampiaskan itu ya pohon, semak itu tak tendangi, tak pukuli gitu. Sambil teriak-teriak, umpat-umpat. Ayo sini, ayo kita berkelahi aja. Aku nggak mau perjanjian ini, gitu loh intinya gitu. Jadi gimana ya? Masalahnya beda dengan ketika aku ditolong di Ungaran. Kalau di Ungaran itu kan waktu mau dibalikin itu kan ditanya, ini kayaknya kamu sudah sembuh, kamu mau di sini apa mau pulang? Aku mau pulang. Ya sudah, pejamkan mata, rasanya kayak digendong itu. Nah sudah, buka matanya, begitu melek itu aku sudah di luar hutan. Ini beda, kalau itu kan tidak. Masa tiba-tiba dipegang terus, nanti anakmu begini, ini tanda mata dari kamu, kita nggak ada persoalan, kok enak aja gitu. Intinya seperti itu. Nah sampai pagi tuh, jadi aku sampai pagi kayak orang gila itu, ngamuk itu. Dan kalau pas ngamuk kan lupa ya, tolong itu apa, tisu. Jadi kalau pas ngamuk itu kan lupa bahwa kakiku itu cedera. Jadi kaki yang pincang itu juga aku pakai untuk tendangin semak dan pohon. Makin sakit. Jadi makin sakit. Ya, akhirnya aku kecapean sendiri dan itu sudah matahari sudah mulai menyinari hutan. Ya aku akhirnya kecapean, aku duduk di bawah salah satu pohon, mencoba menyimpulkan ini sebenarnya mimpi apa beneran, dan aku sangat berharap bahwa itu mimpi gitu. Moga-moga itu mimpi, moga-moga halusinasi lah gitu. Aku agak lama kok di situ, tidak langsung begitu terang aku turun, tidak, aku cari makan tanaman itu ya di sekitar situ, berpikir ini mesti gimana. Jadi aku merasa itu saat dimana aku kalah secara total, jadi melengkapi semua kekalahan itu. Udah kehilangan teman, akhirnya aku terpaksa menerima dalam tanda petik perjanjian yang tidak bisa aku tolak. Nah kebetulan kan jaketku itu yang di luar, yang lapisan ini warnanya coklat, tapi lapisan dalamnya itu hijau muda. Nah itu terus aku balik. Jadi jaket itu aku buka terus aku balik. Yang hijau taruh di Yang luar. hijau saya taruh di luar. Dah sekarang aku pakai pakaian hijau. Kalian mau apa? Malah kayak gitu. Iya.
ayo sini. Jadi tujuanku itu supaya mereka muncul gitu loh, tapi nggak muncul.